Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Azmi Hasibuan dari Prodi TPTP 19A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembukaan lahan yang ditugaskan oleh Pak Stopo di pelajaran atau mata kuliah pembukaan lahan. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang pembukaan lahan, saya akan menjelaskan apa itu pembukaan lahan. Pembukaan lahan atau land clearing adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya. Hal yang pertama kali yang harus kita lakukan atau kita tentukan untuk pembukaan lahan yaitu penentuan lokasi lahan tersebut. Kriteria yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pembukaan yaitu yang pertama iklim. Kita harus mengetahui iklim di daerah tersebut, apakah jarang terjadi hujan atau kemarau atau hujan yang berlebihan. Yang kedua itu bentuk wilayah daerah atau lahan tersebut. Kita harus mengetahui bentuknya seperti datar, berbukit, ataupun bergelombang. Yang ketiga itu potensi lahan tersebut. Kita harus mengetahui potensi lahan tersebut apakah bisa ditanami oleh kelapa sawit. Setelah menentukan lokasi lahan, kita harus memperhatikan atau mengurus legalitas. Legalitas itu adalah perizinan usaha perkebunan. Kita harus meminta izin kepada yang bersangkutan seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha perkebunan. Legalitas ini sangat penting untuk kita saat pembukaan lahan. Setelah kita memperhatikan dua hal tersebut, selanjutnya kita memasuk ke lahan tersebut. Ketika kita ingin membersihkan lahan, kita harus membersihkan seperti pepohonan, semak, dan rambutan liar. Untuk pohon, biasanya kita menggunakan kampak atau parang. Itu sebagai cara manualnya. Mekanisnya itu bisa memakai traktor ataupun beko. Untuk semak belukar bisa dibersihkan dengan parang dan ditaruh herbisida secara rutin. Dan rumput liar pun seperti itu, agar bisa ditaruh herbisida secara rutin dan setelah mati bisa dikumpulkan dan dicincang dan ditaruh ke lahan di samping-samping lokasi tersebut. Untuk cara pembukaan lahan terdiri dari dua macam, yaitu manual dan mekanis. Untuk manual sendiri itu biasanya digunakan tenaga manusia dan menggunakan alat sederhana seperti kampak, parang, arit, cangkul, dan lain-lain. Biasanya kalau kita menggunakan cara manual akan memakan waktu, lumayan memakan waktu yang sangat lama. Dan yang kedua itu dengan cara mekanis. Mekanis tersebut menggunakan alat-alat berat seperti traktor, beko, dan alat-alat berat lainnya. Dan kalau kita menggunakan cara mekanis bisa meminimalisir atau mempersingkat waktu pembukaan lahan tersebut. Setelah itu ada juga pembukaan lahan dengan cara membakar lahan tersebut. Dampaknya sangat buruk. Banyak dampak buruk yang akan timbul ketika kita menggunakan cara pembakaran hutan. Dampak pembakaran lahan tersebut seperti topsoil atau horizon akan menipis. Yang kedua, kebutuhan air bersih tidak dapat terpenuhi di lahan tersebut. Yang ketiga, kesehatan masyarakat di sekitar lahan tersebut akan terpengaruhi juga karena pembukaan lahan tersebut. Yang kelima itu pencemaran udara. Pencemaran udara pembukaan lahan tersebut akan membuat udara di sekitar lahan tersebut tidak sehat.
Demikian dari video saya. Maaf sebelumnya saya belum maksimal membuat video ini karena saya masih belajar. Mungkin video selanjutnya akan lebih baik dari ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.